Halo, perkenalkan nama saya Putra Prananta. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi D4 Bisnis Digital. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tugas, yaitu kritisi video Gen Z dalam ekonomi digital. Nah, ini tugas ekonomi digital ya. Nah, yang pertama itu bagaimana tanggapan Anda terkait video pengeluaran duit Gen Z? Terus yang kedua, apakah poin-poin yang disampaikan dalam video sangat tepat? Terus yang ketiga, bagaimana sikap Anda ke depannya? Terus jelaskan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan opportunity sebagai Gen Z di bidang ekonomi digital. Ya saya sambil main aja ya. Oke, lanjut ke videonya. Nah, untuk poin yang pertama itu ada spending Gen Z yang aneh. Ya, menurutku ini benar sih, karena 28% remaja Indonesia pernah terlibat judi online. Ya, ini sesuatu yang merugikan, tapi mereka masih lakukan. Mereka berharap kaya dengan cara instan. Terus yang kedua ada nge-give idol. Nge-give idol ini maksudnya memberikan sebuah gift kepada seorang panutan atau artis dengan cara ngasih kayak kalau di TikTok itu kayak nge-give singa, nge-give paus, tapi pakai uang asli. Ini menurutku kurang berguna sih, tapi mungkin menurut beberapa orang yang emang udah fans berat atau fans fanatik itu sah-sah aja gitu. Terus yang ketiga, berlangganan berlangganan yang tidak berguna atau tidak kepake. Semisal ada yang berlangganan Spotify, berlangganan Netflix, berlangganan WTV tapi nggak pernah dipakai. Itu sesuatu yang benar-benar menghabiskan uang tapi nggak guna, nggak ada faedahnya. Terus yang keempat, yang ini yang paling membahayakan bagi Gen Z, yaitu gaya hidup mewah tapi uang pas-pasan. Ini jujur beneran sih, soalnya ada beberapa temanku yang kayak gitu. Dia uangnya pas-pasan, anggaplah dia ekonominya menengah ke bawah, tapi dia memaksakan untuk agar terlihat branded, terlihat mewah. Dia membeli barang-barang yang sebenarnya nggak diperlukan tapi dia beli. Kayak dia beli iPhone, padahal dia udah punya HP biasa, punya smartphone. Tapi karena zamannya itu udah pakai iPhone, dia beli iPhone. Padahal dia cuman buat ngechat orang aja, nggak ada buat ngedit video, nggak. Terus yang kelima itu kebanyakan healing. Nah, ini salah satu kelakuan Gen Z yang katanya emang dengan alibi mental health. Ya, sebenarnya healing ini menurut saya bagus, tapi kalau udah berlebihan atau terlalu sering healing ini merugikan sih. Soalnya ya pertama untuk healing ya masih bagus, tapi setelah healing ini stres lagi buat apa? Terus poin yang kedua itu spending banyak boleh asal. Nah, ini ada asalnya. Yang pertama itu pastikan spending lu bisa naik modal atau balik modal. Ini maksudnya spendingnya itu ibaratnya ngasih benefit lah, ngasih keuntungan lah buat kita. Semisal kita anggaplah kita beli laptop gaming, itu kan benefitnya atau pengeluarannya masih berguna. Walaupun itu laptop gaming tapi kan masih bisa buat konten, buat kerja. Terus juga kalau buat game juga kita bahagia. Terus yang kedua ada perhatikan dampaknya. Nah, ini maksudnya dampaknya ini apakah dampaknya negatif atau positif. Semisal kita spendingnya itu kayak healing. Nah, dampaknya apakah bagus buat kita? Semisal healingnya kita itu ya bisa dibilang keluar kota lah tiap hari, anggaplah tiap bulan, tapi apakah itu berguna, apakah itu berfungsi, itu tergantung. Terus yang ketiga, jangan lupa menabung. Nah, ini untuk Gen Z sih, menurut saya juga Gen Z, untuk menabung itu salah satu hal yang lumayan susah. Karena yang pertama itu faktor keinginan. Ya memang pas kita punya uang, pas kita ada uang,
cara menabung itu kayak nggak ada. Tiba-tiba aja sekarang punya uang, sekarang habis. Walaupun awalnya nggak pengen beli itu, tapi karena udah ada uang, apa yang kita pengen beli kita beli jadinya. Ya ini sih emang harus sih, anak Gen Z emang harus menabung. Terus yang keempat itu belajar literasi keuangan. Nah ini menurut saya untuk literasi keuangan ini benar-benar perlu, karena matanya gini, pendidikan di anggaplah di negara ini atau di Indonesia ini, dari kita SD sampai kita kuliah, menurut saya belum ada sesuatu yang mengajarkan tentang cara kerja uang, pengelolaan uang, cara mendapatkan uang yang benar. Nggak ada. Yang ada cuman menghitung sesuatu yang menurut saya nggak guna. Pelajaran-pelajaran yang menurut saya nggak akan berfungsi di dunia nyata. Terus yang poin yang ketiga, Gen Z itu butuh aset. Nah ini menurut saya juga benar, juga betul, karena ya apa-apa sekarang itu benar-benar memerlukan sesuatu yang bisa mengembalikan uang kita. Yang pertama itu aset diri sendiri. Nah ini maksudnya adalah soft skill kita. Ya soft skill ini maksudnya kita punya skill, kita bayar untuk mendapatkan skill. Kayak kita ikut seminar tapi bayar. Nah anggap aja seminar AI lah, kita memang bayar, tapi benefitnya atau keuntungannya adalah kita mendapatkan skill baru. Yang kedua itu ada aset konsumtif. Nah ini maksudnya kita membeli sesuatu, tetapi hal yang kita beli ini harganya itu pas kita jual bisa naik gitu. Misal kita beli mobil, beli emas, atau enggak beli tanah, itu harganya masih bisa naik dan masih bisa dijual, dan itu juga masih bisa kita pakai. Terus yang ketiga, aset digital. Nah untuk aset digital ini masih lumayan naik daun lah, karena kata-kata yang paling teringat saya adalah sekte ulti Nolan. Nah itu adalah kata-kata yang paling saya ingat. Nah itu tentang Bitcoin dan trading. Nah ini masih lumayan lagi trending di zaman sekarang, apalagi semua hal sudah mulai masuk ke digital. Terus setelah saya menonton video itu, ya lumayan sih, saya merasa jujur saya merasa bahwa Gen Z itu emang agak boros. Emang pengeluaran uangnya itu nggak teratur, dan kadang-kadang emang nggak berfungsi. Terus karena saya menonton video ini, saya jadi ngerti kalau dapat uang itu nggak serta-merta harus dihabiskan sekarang gitu. Harus ada tabungan, harus ada sesuatu yang kita punya. Ya, terus yang paling terutama sih cara pengelolaan uangnya sih, yang paling saya rasakan di video itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu kekuatan Gen Z dalam bersaing di era ekonomi digital. Kekuatan, kelemahan, dan opportunity. Ya, untuk kekuatan Gen Z. Untuk kekuatan Gen Z yang pertama itu ya, Gen Z itu dari masih kecil sudah bermain-main dengan teknologi digital seperti smartphone. Saya saja dari SD kelas 5 sudah megang HP. Ya itu salah satu keuntungan sih, salah satu kekuatan untuk anak-anak Gen Z, karena anak-anak generasi yang sebelumnya, anggap saja bilang baby boomers, itu masih bisa dibilang masih kudet atau enggak gaptek. Mereka masih belum terlalu paham tentang digital, tentang teknologi yang berbau digital. Terus yang kedua itu cara berpikir yang terbuka dengan perubahan teknologi digital. Ya ini sih menurut saya lumayan masuk akal, karena anak-anak Gen Z itu terbuka dengan teknologi digital, karena ya dari kecil emang dapat teknologi yang seperti itu, jadi nggak terlalu mengekang lah, nggak terlalu pasif. Terus yang ketiga, segala sesuatu itu mudah didapat. Itu maksudnya segala informasi itu udah gampang didapatkan, kayak informasi. Kalau dulu kan kayak harus mencari buku, mencari orang,
Tapi sekarang Gen Z itu sudah dipermudah dengan cara ada AI, ada search engines, tinggal mencari aja, tinggal mengetik aja. Nah, yang susah itu adalah mencari niat dari anak-anak Gen Z itu. Terus ada kekurangan dari Gen Z. Nah, untuk kekurangan dari Gen Z ini lumayan banyak sebenarnya, tapi saya ambil 3 aja. Yang pertama itu kurang menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, ini maksudnya ya kita di era teknologi, segala hal sudah masuk ke teknologi digital. Tapi yang dicari oleh anak-anak Gen Z itu bukan sesuatu yang positif. Semisal orang-orang yang memakai judi online itu sebenarnya merugikan sih, karena nggak ada sejarah orang yang kaya karena judi. Itu merugikan. Terus ada beberapa yang mencari video-video yang tidak sewajarnya dicari, atau enggak bermain game sampai kecanduan. Itu sesuatu yang lumayan buruk sih. Nah, tapi untuk game ini sih kalau dibilang healing masih bisa sih, tapi kalau sudah kecanduan itu beda konsep. Terus yang kedua itu tidak berani ngambil peluang. Nah, ini maksudnya Gen Z itu terlalu gimana bilangnya ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak, ya intinya terlalu ingin mendapatkan benefit tapi skillnya nggak ada gitu ya. Ingin mendapatkan gaji yang besar tapi nggak ada skillan, ingin membuat usaha tapi pengalaman nggak ada, jadinya peluangnya tuh terbuang-buang sia-sia, nggak pernah didapat. Terus yang ketiga itu perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini maksudnya ya seperti yang ada di videonya, anak-anak Gen Z itu membeli barang atau menggunakan uang itu dengan cara yang tidak sewajarnya lah, tidak baik. Menggunakan uang dengan cara boros, tidak menabung. Terus ancaman bagi Gen Z. Nah, untuk ancaman sih yang pertama banyaknya pesaing sih, karena di era digital yang sekarang pasti banyak orang-orang yang memang sudah mengerti dan sudah paham dengan hal itu. Jadinya anak-anak Gen Z itu khususnya yang nggak mau belajar itu benar-benar bakalan ketinggalan zaman, ketinggalan jauh. Terus yang kedua, pola pikir yang menginginkan sesuatu dengan cara instan. Nah, ini yang tadi saya bilang, judi online. Judi online adalah sesuatu yang mereka anggap membuat mereka kaya dengan cara instan. Padahal yang sebenarnya judi online ini nggak bakalan bikin kaya, karena judi online namanya aja online, pasti ada pemrogramannya, dan itu pasti sudah diprogram agar menang di awal, kalah di akhir, pasti banyak kalahnya. Terus yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang ekonomi dan keuangan. Nah, ini juga sama seperti tadi, anak-anak Gen Z itu bisa dibilang tidak mendapatkan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan dari sistem pendidikan Indonesia. Karena di Indonesia benar-benar nggak ada yang bukan nggak ada, tapi jarang sistem pendidikan yang mengajarkan tentang keuangan. Ya, mentok-mentok palingan diajarin tentang menghitung, tapi pelajaran itu nggak bakalan kepake atau nggak relate sama kehidupan nyata, nggak relevan lah. Terus peluang untuk anak-anak Gen Z di bidang ekonomi digital. Sebenarnya peluangnya banyak, karena ya yang pertama itu anak-anak Gen Z itu memang dari kecil sudah bisa dibilang melek teknologi lah, nggak kayak anak-anak baby boomers yang masih harus belajar lagi. Tetapi kalau anak-anak Gen Z itu dari kecil sudah megang teknologi itu, jadi gampang lah pemahamannya, nggak perlu terlalu belajar lagi, tinggal mencari motivasi saja. Terus yang kedua, tren trading atau Bitcoin yang masih bisa dibilang naik daun lah, masih tren banget. Itu lumayan sesuatu yang menguntungkan sih untuk anak Gen Z, karena generasi sebelumnya masih belum mengerti apa itu. Generasi Gen Z itu mendapatkan keuntungan dari itu, karena ya anak-anak Gen Z kan sudah paham dengan hal itu. Terus yang ketiga, banyaknya pekerjaan yang memerlukan tenaga ahli di bidang teknologi. Ya, contohnya ambil saja contohnya cyber security atau bisa dibilang administrasi lah, yang lain kayak teknologi. Nah,
ambil aja singkatnya kayak Kominfo yang data PDAN yang kena hack. Itu sebenarnya kalau anak-anak Gen Z yang ditarik masih bisa aman sih, karena ya seperti kita tahu anak-anak baby boomers gitu, generasi baby boomers itu masih bisa dibilang kayak kudet lah, kurang update tentang teknologi. Jadinya hal itu terjadi. Makanya anak-anak Gen Z sebenarnya bisa mendapatkan peluang di sana, karena itu benar-benar sesuatu yang diperlukan. Apalagi security cyber, apalagi anak-anak Gen Z itu sudah benar-benar paham dengan hal itu. Ya mungkin ya, setelah saya nonton video itu sih, pendapat saya videonya emang beneran relate, beneran nyata adanya. Dan saya setuju dengan video itu karena semua hal yang ada di poin-poinnya itu beneran valid, beneran masuk akal. Mulai dari spending Gen Z yang agak aneh, terus kedua yang sebenarnya kita butuh aset, itu sebenarnya memang benar. Ya mungkin sekian dari video ini. Kalau ada salah kata atau sesuatu yang menyinggung mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.